Ya pemirsa, usulan kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Magdir Ismail soal politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan, sontak menuai polemik di tengah publik. Stigma hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah pun semakin menguat. Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dengan sejumlah praktisi hukum soal RUU KUHP. Pengacara yang juga menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tersandung kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Magdir Ismail, memberikan usulan politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan. Penahanan itu seolah-olah jadi kewajibannya penyidik. Ya. Padahal itu adalah kewenangan. Kewenangan itu ada batasannya. Ya. Ada syaratnya untuk melakukan kewenangan itu. Misalnya karena orang mau kalau di dalam KUHP, kalau saya tidak keliru dikatakan, diduga keras akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Apa jaminannya, Pak? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan kabur? Begini, kita ini mesti percaya, ini manusia kok. Ya, kalian jangan lupa Karena begini. Sebelum-sebelumnya banyak yang buron. Yang buron itu siapa sih? Yang mana? Berapa orang yang buron? Dari yang buron dengan yang tidak buron itu berapa banyak? Tapi ada. Ada yang buron. Buron itu karena disuruh buron. Ada, ya kan? Masukan Pak Magdir ini menarik memang karena di banyak kasus seseorang sudah menjalani hukuman di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, pada saat PK malah dibebas tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu. Nah sekarang siapa yang mau bertanggung jawab terhadap seseorang yang sudah menjalani hukuman lalu kemudian di tingkat akhir dinyatakan bebas misalkan. Ini banyak kasus juga seperti itu. Karena itu ketika Pak Magdir melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya nanti ada putusan ingkrah atau putusan tingkat pertama baru orang itu dimasukkan dalam penjara, itu juga menarik. Tetapi seperti yang saya katakan, proses penahanan itu kan menjadi kewenangan subjektif penyidik. Karena itu tadi yang disebutkan tadi, jangan sampai mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, melarikan diri. KUHP kita udah menjelaskan dari awal bahwa kalau diyakini penyidik, ini subjektivitas ini yang bikin kacau sebenarnya. Apa dia bakal lari, menghilangkan barang bukti. Orang ini udah mau udah mau dilimpahkan, buktinya segera dilimpahkan. Nggak mungkin juga penyidik melimpahkan kalau barang bukti masih kurang gitu. Jadi tidak mungkin melarikan diri nih? Oh ya itu praktisnya begitu, apalagi kalau kita bicara seorang pimpinan partai besar yang dibela-bela oleh ibunya, nggak mungkin juga, pasti marah. Toh hadapin, kan ibunya udah bilang gitu kan. Korupsi itu harus dinilai sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh ditoleransi. Ya khusus untuk korupsi ya, bahwa itu harus zero toleran. Saya di banyak tempat selalu bilang ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan $1 supaya kontainer nggak ngantri. $1 itu bisa jadi urusannya KPK negara itu. Itu yang disebutnya zero toleran. Nah, perdebatannya sekarang ini adalah kita jadi khawatir ini kok kita memberi toleransi, kan kesannya begitu ya. DPR yang menggodok RUU KUHP harus lebih bijak menerima masukan dari berbagai kalangan. RUU yang nantinya akan disahkan diharapkan menjadi undang-undang yang berpihak ke masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pejabat. Tim TV One mengabarkan.